Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadan Sofyan, mahasiswa Administrasi Publik semester 4 dengan NIM 23310350002 Universitas Ibnu Khaldun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen SDM Mikro dengan topik kepemimpinan dan pengelolaan tim di era digital yang diampu oleh Pak Subhan Alba MSI. Jadi presentasi ini saya akan membahas gaya kepemimpinan digital, dinamika kerja tim virtual, membangun tim yang efektif dalam lingkungan digital, dan praktik terbaik implementasi. Jadi mari kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama, gaya kepemimpinan digital. Definisi dan konsep dasarnya kepemimpinan digital adalah kemampuan memimpin dalam lingkungan yang didominasi teknologi digital dan transformasi organisasi. Terus kedua itu ada integrasi antara kepemimpinan tradisional dengan kompetensi teknologi digital. Yang ketiga, fokus pada adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan era industri 4.0. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin digital modern. Yang pertama itu visioner teknologi, mampu melihat peluang teknologi untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua ada adaptif dan fleksibel, seperti cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren digital. Yang ketiga ada kolaboratif, seperti mendorong kerjasama lintas platform dan tim virtual. Selanjutnya ada data driven decision making, menggunakan data dan analitik untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada digital mindset, berpikir digital first dalam setiap strategi dan operasional. Jadi kompetensi inti kepemimpinan digital itu yang pertama literasi digital, yaitu pemahaman mendalam teknologi dan aplikasinya. Terus kecerdasan emosional digital, yaitu kemampuan memimpin secara empati melalui media digital. Ketiga ada agile leadership, kepemimpinan yang lincah dan responsif terhadap perubahan. Selanjutnya ada innovation leadership, seperti mendorong inovasi dan bereksperimen teknologi. Selanjutnya ada cyber security awareness, seperti kesadaran keamanan digital dalam kepemimpinan. Tantangan kepemimpinan digital di Indonesia tuh ada 4. Yang pertama tuh kesenjangan digital antara generasi dalam organisasi. Yang kedua tuh infrastruktur teknologi yang belum merata. Terus yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan digital. Yang keempat ada keterbatasan kompetensi digital pada level manajemen. Selanjutnya ada dinamika kerja tim virtual. Jadi konsep tim virtual itu yang pertama definisinya tim yang bekerja secara geografis terpisah namun terhubung melalui teknologi digital. Kedua ada karakteristiknya seperti fleksibilitas waktu, lintas lokasi, dan bisa berbasis teknologi komunikasi. Ketiga ada model kerja. Yang pertama seperti hybrid, ada yang fully remote, ada yang distributed teams, jadi banyak lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik dinamika tim virtual. Yang pertama tuh komunikasi asinkron, jadi komunikasi tidak dalam waktu bersamaan. Yang kedua ada trust building, yaitu membangun kepercayaan tanpa interaksi fisik langsung. Selanjutnya ada cultural diversity, yaitu keragaman budaya dan zona waktu. Yang keempat ada teknologi dependensi, seperti ketergantungan tinggi pada teknologi. Selanjutnya ada virtual relationship, yaitu hubungan interpersonal melalui media digital. Keunggulan tim virtual itu ada apa aja sih? Yang pertama tuh fleksibilitas kerja, seperti work-life balance yang lebih baik. Ada akses talent global, itu bisa merekrut talent terbaik tanpa batasan geografis. Selanjutnya efisiensi biaya, bisa mengurangi biaya operasional kantor fisik. Keempat ada produktivitas, seperti fokus kerja yang lebih tinggi tanpa gangguan kantor. Yang kelima itu ada sustainability, yaitu ramah lingkungan dengan mengurangi perjalanan. Tantangan tim virtual. Yang pertama tuh ada communication barrier, jadi seperti kesalahpahaman komunikasi digital. Dan kedua tuh ada isolation, seperti perasaan terisolasi dan kurang koneksi sosial. Yang ketiga ada teknologi isu, seperti masalah teknis yang mengganggu produktivitas. Yang keempat ada time zone difference, seperti koordinasi lintas zona waktu. Yang kelima ada performance monitoring, seperti kesulitan mengukur kinerja secara objektif. Tools dan platform untuk tim virtual tuh yang pertama komunikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack, sama Discord. Terus yang kedua kolaborasi seperti Trello, Asana, Monday.com, Notion. Terus file sharing ada Google Drive, Dropbox, OneDrive. Di project management ada Jira, ada Basecamp, ada ClickUp. Terus di time tracking ada Toggle, ada Rescue Time, and Clockify. Selanjutnya tuh membangun tim yang efektif dalam lingkungan digital, seperti strategi pembentukan tim digital,
Yang pertama ada digital onboarding, seperti proses orientasi karyawan berbasis digital. Ada clear communication protocol, seperti penetapan aturan komunikasi yang jelas. Ada goal setting, yaitu penetapan tujuan yang smart dan terukur. Dan ada role clarity, yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab setiap anggota. Ada cultural integration, seperti membangun budaya kerja digital yang positif. Selanjutnya ada elemen kunci tim efektif digital. Yang pertama itu shared vision, jadi visi bersama yang bisa dipahami oleh semua anggota tim. Psychological safety, yaitu lingkungan yang aman untuk berinovasi dan berbuat salah. Selanjutnya ada accountability, seperti sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan. Ada continuous learning, seperti budaya pembelajaran yang berkelanjutan. Ada digital empowerment, yaitu pemberdayaan melalui teknologi dan data. Selanjutnya itu ada strategi komunikasi efektif, seperti multi-channel communication, yaitu menggunakan berbagai saluran komunikasi. Ada regular check-in, seperti pertemuan rutin untuk sinkronisasi tim. Ada documentation, seperti pendokumentasian yang sistematis. Ada feedback culture, yaitu budaya memberikan menerima feedback. Dan ada conflict resolution, seperti mekanisme penyelesaian konflik secara digital. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi tim digital. Yang pertama ada digital skills training, yaitu pelatihan keterampilan digital yang berkelanjutan. Dan ada soft skills development, seperti pengembangan komunikasi dan kolaborasi virtual. Selanjutnya ada leadership development, seperti program pengembangan kepemimpinan digital. Dan ada cross functional training, yaitu pelatihan lintas fungsi untuk fleksibilitas. Dan ada innovation workshop, jadi workshop inovasi dan kreativitas digital. Selanjutnya tuh pengukuran kinerja tim digital tuh yang pertama tuh ada KPI digital, itu Key Performance Indicator khusus untuk tim digital. Dan ada digital analytic, penggunaannya itu analitik untuk mengukur produktivitas. 360 degree feedback, seperti evaluasi menyeluruh dari berbagai perspektif. Selanjutnya ada continuous monitoring, yaitu pemantauan kinerja secara real time. Selanjutnya ada impair measurement, yaitu pengukuran dampak kerja tim terhadap organisasi. Selanjutnya itu ada praktik terbaik implementasi. Jadi tahapan implementasi itu yang pertama tuh ada fase penilaian, seperti evaluasi kesiapan organisasi dan SDM. Kedua ada fase perencanaan, yaitu perencanaan strategis transformasi digital. Yang ketiga fase uji coba, yaitu implementasi proyek percontohan. Yang keempat ada fase perluasan, seperti perluasan implementasi ke seluruh organisasi. Yang kelima ada fase optimalisasi, yaitu optimalisasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Faktor kesuksesan itu yang pertama tuh ada dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua tuh ada manajemen perubahan yang terstruktur. Ketiga tuh ada keterlibatan aktif seluruh karyawan. Yang keempat itu infrastruktur teknologi yang memadai. Dan selanjutnya itu perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan umpan balik. Jadi pembelajaran dari organisasi itu tuh Indonesia tuh yang pertama tuh ada pentingnya adaptasi bertahap daripada transformasi radikal. Yang kedua ada investasi dalam pelatihan SDM sebagai prioritas utama. Yang ketiga tuh membangun kepercayaan dalam tim virtual yang membutuhkan waktu dan konsistensi. Dan keempat tuh kepemimpinan yang otentik dan empati sangat penting dalam lingkungan digital. Jadi kesimpulan dari materi ini, era digital tuh telah mengubah wajah kepemimpinan dari yang berbasis intuisi menjadi berbasis data, dan dari yang statis menjadi adaptif. Pemimpin masa depan adalah mereka yang mampu memimpin tanpa batas geografis, membangun kepercayaan menutupi layar, dan mengubah tantangan teknologi menjadi peluang bisnis. Jadi tim virtual itu bukan lagi pilihan, tetapi keharusan yang membawa fleksibilitas sekaligus kompleksitas baru dalam manajemen SDM. Kesuksesan transformasi digital dimulai dari kepemimpinan yang berani berubah dan berkomitmen pada pengembangan SDM berkelanjutan. Demikianlah presentasi saya mengenai kepemimpinan dan pengelolaan tim di era digital. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar bawah ini. Saya akan dengan sangat senang hati menjawab pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.